Engkaulah Juru Selamat kami, Engkau setia kepada kami. Kami pegang janji-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Minta pujian kita bagi Dia. Mari sama-sama katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau peduli dalam hidup kami Tuhan. Pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari saudara saja katakan, ku sembah Kau Allahku. Mari sembah Dia. Kau sahabat yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau sahabat yang dalam hati untuk setiap kami. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh ya, mari sembah Engkau kekuatanku. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa menjauh dari kehendak-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat.
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Ada selami bagiku, sungguh indah. Mari kita pujian ini kalau katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sama dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari saudara, saya akan pujian ini katakan, kemanakah aku dapat. Kami tidak bisa jauh dari rohmu Tuhan. Kau sahabat, kau sungguh dekat dalam hidup kami. Bahkan seluruh pengabdianmu, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
ada kekhawatiran. Sebab kami tahu kami punya kepastian di dalam Yesus. Kami punya kepastian di dalam Yesus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kesembuhan bagi setiap yang sakit, kekuatan yang baru bagi yang lemah, hikmat mujizat bagi setiap kami. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. Siapa namanya? Siapa penolong kita? Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada banyak kabar-kabar yang menakutkan, kejadian demi kejadian yang bisa membuat kami gentar. Tapi kami percaya dalam Yesus ada kepastian, ada pertolongan, dan ada semua campur tangan pembelaan Tuhan. Malam hari ini, biar kami tidak lagi seperti kebanyakan orang yang hidup dalam kegelisahan, hidup dalam ketidakpastian, tetapi biar kami punya kepastian di dalam Yesus. Sebab kami tahu alamat Tuhan selain di sorga, alamat Tuhan adalah dalam diri kami. Sebab kami, tubuh kami adalah rumah Roh Kudus. Di sini Kau ada bersama kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Malam ini ajari kami lebih percaya akan firman Tuhan, lebih daripada logika maupun pendapat dunia. Ajar kami belajar percaya akan setiap janji Tuhan. Sampaikan firman buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Senang sekali mulai bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Nah, saudara sekalian, bulan ini kita masih terus banyak belajar tentang identitas. Tahukah Anda bahwa kita perlu banyak berdoa buat generasi muda? Nah, generasi muda sekarang ini bukan lagi hanya disebut sebagai milenial, tapi terutama Alpha Generation. Alpha Generation itu yang lahir 2000 ke atas. Ya, jadi 2000 ke atas itu disebut sebagai Alpha Generation. Nah, Anda tahu bahwa disurvei bahwa anak-anak muda sekarang ini, mereka itu punya kecenderungan untuk melewati masalah apapun, mereka mau bunuh diri. Ya, kenapa? Karena mereka berpikir konsepnya gini, toh satu kali manusia akan mati. Jadi mati nanti kalau tua, ataupun mati sekarang, kan sama aja. Yang penting daripada harus sekolah susah-susah, harus menghadapi PR maupun ujian yang berat, udah bunuh diri saja. Karena lebih baik mati sekarang daripada nanti mati yang masih lama lagi. Nah, jelas ini konsep sesuatu yang salah. Karena kita tahu bahwa memang satu kali semua manusia akan mati, tetapi bunuh diri bukanlah kehendak Tuhan. Setuju? Katakan amin. Nah, saudaraku, itu sebabnya saya tahu bahwa hari-hari ini ada banyak orang hidup dalam semua keputusasaan, ketakutan, kebingungan, kesepian, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kita perlu banyak belajar siapakah kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Katakan bersama saya punya identitas dalam Yesus. Saudara, nah, salah satu identitas yang kita akan belajar, lihat Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang berkata buat kita semua para murid-muridnya. Siapa yang percaya surah dalam murid Yesus? Katakan amin. Yuk kita baca Yohanes 15 ayat 13 sampai ayat 15. Baca dengan suara yang nyaring. Semua baca 2, 3.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Ayat 14, Yesus berkata apa? Kamu adalah ulangi lagi. 2, 3. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Bayangin. Coba kata bersama saya sahabat Yesus. 2, 3. Saya sahabat Yesus. Nah, kemudian ulangi ayat 14 lagi. 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ini kata Yesus, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku Yesus menyebut kamu apa? Sahabat. Karena bersama saya sahabat Yesus. Terus karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus beberapa kali berkata, kamu adalah sahabatku. Nah, coba Anda renungkan, siapa kita kok sampai Yesus menyebut kita sahabat Yesus? Wow, coba perhatikan apakah kalimat bahwa kita adalah sahabat Yesus ini terlalu bermuluk-muluk, terlalu berlebihan. Nah, dengar baik-baik. Ternyata kita ini dijadikan sahabat Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan Allah Sang Pencipta. Katakan amin. Siapakah Yesus? Yesus adalah Raja segala raja. Katakan yes. Siapakah Yesus? Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Nah, coba bayangkan. Coba renungkan. Saudara sekalian, Yesus itu yang berkata, kamu adalah sahabatku. Ayo coba betul-betul yakinkan diri saudara, pegang dada masing-masing, kata saya sahabat Yesus. 2, 3. Saya sahabat Yesus. Wah, dari wajahnya ada yang tidak terlalu percaya itu saudara. Ngomongnya mantap dong. 2, 3. Saya sahabat Yesus. Ulang nyaring. 2, 3. Saya sahabat Yesus. Coba lihat kanan kiri sekarang, ucapkan 2, 3. Saya sahabat Yesus. Wow, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, coba Anda renungkan, apakah kalimat ini terlalu berlebihan? Nah, saudara sekalian, kalau seandainya, ini contoh, saya bilang sama saudara semua, saya adalah sahabat Presiden Jokowi. Percaya nggak? Halo, percaya nggak? Jangan percaya, karena ketemu langsung aja belum pernah, saudara. Apalagi jabatan tangan, apalagi kemudian ngobrol-ngobrol, ya kan. Memang waktu beliau dilantik yang pertama dulu di gedung MPR DPR di Jakarta, saya hadir, ya kan. Tapi saudara, terlalu banyak orang, jadi waktu mau nyalamin beliau, itu terlalu banyak anggota DPR, MPR dan sebagainya. Bahkan saya masuk ke Metro TV dan katakan Presiden Taiwan, saudara. Oke, nah, saudara sekalian, coba berikan. Saudara, kalau saya bilang sama saudara, saya adalah persahabat Presiden Jokowi, Anda jangan percaya. Kenapa? Karena saya yang ngomong. Dan saya belum bisa membuktikan, betul nggak? Tapi saya mau tanya, seandainya tiba-tiba Anda dengar sebuah klip bagaimana Presiden Jokowi berkata, saya ini Presiden Indonesia, saya punya seorang sahabat baik yang sangat akrab yang tinggal di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, yang bernama Lukas Kusuma. Ayo saya mau tanya, kalau Presiden Jokowi sendiri yang mengakui saya sahabatnya, Anda percaya tidak? Nangkap ya. Saudara sekalian, bukan kita yang mengaku diri saya sahabatnya Yesus. No. Tapi Yesus yang mengakui saudara dan saya, kamu adalah sahabatku. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Amin. Wow, jadi ini bukan kalimat berlebihan. Ini bukan kata-kata yang muluk-muluk, tapi dia raja segala raja, dia penguasa di surga, sampai dia berkata 2 kali buat saudara dan saya malam hari ini, kamu adalah sahabatku. Kira-kira kalau saudara sekalian diakui oleh Yesus, engkau adalah sahabatku,
Engkau punya identitas, bukan lagi hamba, tapi saudara adalah sahabat Yesus. Senang atau tidak? Halo, senang gak? Bukan cuma senang, tapi apa? Bangga. Saudara, kalau Anda menyadari ini, hidupmu dan hidupku akan berubah total. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Nah, judul khotbah saya malam ini adalah sahabat Yesus. Karena bersama saya sahabat Yesus. Nah, saudara sekalian, nanti Anda di Facebook atau di Instagram langsung tag saya sahabat Yesus. Karena Yesus yang ngomong, bukan saya ngomong. Amin, saudara. Nah, sering kita nyanyi lagu apa? Yesus, kau sahabatku. Kita tadi nyanyi juga, Tuhan itu sahabat kita. Kalau kita yang mengakui diri bahwa kita sahabat Tuhan, mungkin orang tidak percaya. Tapi kalau Tuhan sendiri yang mengaku saudara dan saya adalah sahabatnya, maka tidak akan ada yang bisa meragukan. Katakan amin. Bahkan di Alkitab kalau Anda baca, ada tokoh-tokoh Alkitab yang disebut sebagai sahabat Tuhan. Ingat Henok dalam perjanjian lama, keturunan ketujuh daripada Adam dan Hawa. Bagaimana ia bergaul karib dengan Tuhan. Dalam terjemahan lain, dia bersahabat dengan Tuhan. Dia ngobrol dengan Tuhan. Dan tiba-tiba hilang. Kenapa? Tiba-tiba diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, naik ke surga. Abraham juga seorang bapak orang percaya. Alkitab berkata di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru, bahwa Abraham adalah sahabat Tuhan. Bahkan juga Musa disebut sebagai sahabat Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, di perjanjian baru semua kita yang percaya Yesus, kita disebut kamu adalah sahabatku. Ayo dengan bangga sekarang, jangan lesu, tegakkan badan sebentar, saudara, dan kemudian ngomong dengan percaya diri, saya sahabat Yesus. Dengan senyum dong, jangan wajah kayak orang masih utangnya 5 miliar, saudara. Ayo coba ngomong kanan kiri, 2, 3. Saya sahabat Yesus. Katakan amin. Nah, kalau saudara sadar identitas ini, hidup saudara dan saya akan berubah. Nah, coba sekarang imajinasikan, bayangin sebentar. Kalau saudara sekarang adalah sahabat baik Presiden Donald Trump. Lu cuma bayangin aja lu. Halo? Oh, nggak suka sama Trump semua. Ya. Oke, Anda coba bayangin Anda sahabat baik daripada yaitu Presiden Jokowi. Kira-kira hidup Anda beda nggak dengan yang lain? Beda. Jelas beda. Ya kan? Karena kalau orang punya seorang sahabat yang benar-benar hebat, sahabat penguasa, sahabat yang benar-benar pencipta, so coba bisa bayangin, can you imagine betapa hidup kita akan berbeda. Nah, banyak anak Tuhan hari-hari ini ditipu setan terus, dibohongi oleh dunia dan keadaan. Lihat kamu gagal, lihat hidupmu tidak pernah bisa bangkit lagi, lihat keadaanmu selalu penuh dengan penderitaan, lihat keadaanmu tidak selalu baik dan sebagainya. Dengar, saudara dan saya adalah sahabatnya Yesus. Katakan amin. Nah, coba kita lihat kira-kira kalau Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, keuntungan apa, benefit apa yang kita akan terima sebagai sahabat Yesus? Yang mau belajar katakan amin. Kalau sudah ngerti ini, klaim bahwa ini adalah bagian saya karena saya sahabat Yesus. Katakan amin. Coba lihat lagi ayat 13, Yohanes 15 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Sekali lagi ini ayat 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa? Ayo ulang lagi sampai masuk dalam hati kita. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa? Nah, kalau Yesus berkata, kamu adalah sahabatku, maka Yesus sendiri berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat kepada sahabat. Keuntungan sebagai sahabat Yesus yang pertama adalah kita dikasihi secara spesial.
Kayaknya nggak percaya nih. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan secara spesial. Ulang lagi. Saudara dan saya dikasihi Yesus secara spesial. Amin. Karena Yesus yang ngomong kan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat. Kata amin. Nah, kalau saudara dan saya disebut sebagai sahabat Yesus, berarti saudara ini mendapat sebuah privilege, mendapat sebuah kehormatan, mendapat sebuah benefit, keuntungan. Saudara dan saya dikasihi, dicintai secara spesial. Jangan salah ngerti. Memang Tuhan cinta semua orang. Buktinya Tuhan kirimkan hujan bagi orang baik maupun orang jahat. Betul nggak semua? Buktinya Tuhan juga kirimkan matahari bagi orang yang baik maupun orang jahat. Memang Tuhan cinta semua orang. Tapi dengar baik-baik. Di antara orang-orang yang dicintai Tuhan, ada orang-orang khusus, yaitu sahabat-sahabat Yesus yang akan menerima dan dicintai secara spesial. Amin. Karena bersama saya dicintai. Kayaknya kurang mantap. Ini kan biasanya ini yang tua-tua mungkin ada kepahitan sama menantunya, makanya tidak berani ngomong. Ayo sekarang para mertua ngomong, saya dikasihi, saya dicintai. Nah, yang muda-muda tuh menantu yang kepahitan sama mertua, ayo ngomong sama saya dicintai. Nah, dengar baik-baik. Yesus itu sangat mencintai kita, sahabat-sahabatnya. Lihat bagaimana dia selalu menyertai kita, sahabat-sahabatnya. Itu janjinya. Bahkan dia mengerti dan peduli tentang keadaan kita, para sahabatnya. Saudara sekalian, mungkin ada saudara yang merasa tidak dicintai. Engkau merasa mungkin keluargamu kurang sayang sama saudara. Mungkin kau merasa anak saudara, menantu saudara, ipar Anda atau mertua Anda tidak mengerti saudara dan tidak suka dengan saudara. Dengar baik-baik, apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak pernah bisa membatalkan sebuah kenyataan bahwa saudara sangat dicintai oleh Yesus dengan cinta yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Nah, sejak saudara sadar ini, saudara nggak akan lagi menuntut kasih cinta dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain sendiri juga mereka perlu cinta atau kasih. Kenapa ada banyak rumah tangga suami istri ribut, cekcok, kecewa? Karena si suami berharap dicintai istrinya, si istri berharap dicintai suaminya. Apakah salah Pastor Lukas? Oh, tidak salah. Tapi Anda tahu itu yang membuat titik masalah. Kenapa? Karena sang suami sendiri cintanya juga kosong, istri cintanya juga mungkin hanya separuh. Tapi kalau saudara sadar bahwa kau sangat-sangat dicintai Tuhan, cinta saudara diisi penuh oleh Tuhan, sehingga saudara orang seperti apapun, engkau dan aku bisa tetap belajar mencintai mereka. Tepuk tangan yang meriah. Katakan amin. Katakan amin. Karena bersama saya dikasihi secara spesial. Satu kali ada dua orang sahabat. Sejak kecil mereka main bersama dan mereka bertumbuh sekolah bersama. Tapi akhirnya ketika menjelang SMA, mereka harus berpisah tempat tinggal ke kota yang lain karena mendapatkan sekolah yang berbeda. Nah, berjalannya dengan waktu, mereka sudah lama tidak kontak. Dua sahabat ini saudaraku saling mengingat dan dulu mereka berjanji akan tetap setia dalam segala keadaan. Tapi apa terjadi saudaraku? Karena saudaraku pergaulan yang buruk, maka si sahabat yang pertama menjadi seorang penjahat yang sangat sadis. Dia melakukan kriminal dan dia membunuh orang dan benar-benar dalam keadaan sangat mengerikan. Sementara sahabat yang satunya, dia sekolah dengan baik, bahkan dia lulus dalam sarjana hukum, dan singkatnya melalui proses dia jadi hakim yang sangat-sangat adil. Nah, apa yang terjadi? Satu kali salah seorang penjahat ini tertangkap dan singkatnya harus diadili, dan ternyata ketika si narapidana dalam tertunduk lesu, dia lihat ke depan, dia kaget. Ternyata Pak Hakim itu adalah sahabatnya sendiri.
Lalu kemudian apa terjadi? Hakim pun tahu itu sahabatnya. Tapi tetap dia harus sebagai hakim yang adil. Dan sesuai dengan peraturan hukum. Maka penjahat itu harus dijatuhi hukuman. Dan Anda tahu hukumannya adalah apa? Hukuman mati. Dan ternyata dalam keadaan begitu tidak ada lagi perkecualian, kecuali ada orang yang rela menggantikan orang tersebut. Hakim ini dengan air mata tetap mengetuk palu sampai 3 kali. Kamu harus dihukum. Kemudian ini orang protes, bukankah kita sahabat? Dan dengan linangan air mata, hakim ini turun dan lepas jubahnya. Aku yang rela menggantikan hukuman yang kamu harus jalani. Dia tetap hakim yang adil, tapi dia rela berkorban bagi sahabatnya. Itulah Yesus buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi kamu. Karena bersama saya sangat dicintai. Dengar baik-baik. Hari ini apapun keadaan saudara, yakinkan selalu saudara disertai Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Katakan amin. Karena kita sahabatnya. Yang kedua, keuntungan sebagai sahabat Yesus. Lihat kembali pada ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13. Yuk baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa? Lihat, sahabat juga bukan hanya mengasihi, tapi dikatakan apa? Yang memberikan nyawanya. Nyawa saja rela diberikan, apalagi yang lain. Yang pertama, kita harus sadar bahwa diri kita sangat dicintai secara spesial. Tapi yang kedua, keuntungan sebagai sahabat Yesus, kita akan menikmati fasilitas secara spesial. Karena bersama saya menikmati fasilitas secara spesial. 2, 3. Kenapa? Karena sahabat itu punya sebuah akses tertentu. Seandainya saudara adalah seorang sahabat baik daripada Presiden Jokowi, saya mau tanya jujur, saudara kira-kira sahabat baiknya, saudara punya nomor WhatsApp pribadinya kan? Yang setiap saat Anda bisa WhatsApp call, yang setiap saat Anda bisa video call. Tidak percaya ini kan ya, amin? Ya, saudara, coba lihat bagaimana orang yang menjadi sahabat itu pasti punya menikmati fasilitas yang berbeda, fasilitas yang spesial. Mungkin bagi orang lain untuk bisa ketemu Presiden Jokowi harus melewati prosedur berbagai macam dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya sahabat, dia bisa shortcut. Kenapa? Karena dia punya fasilitas khusus. Saya diberi oleh seorang teman sebuah kaos dengan tulisan Keistimewaan Presiden, ya kan? Dan dia berkata, ini pastor betul-betul dari istana Presiden Jokowi dan tidak semua orang bisa dapat kaos ini, ya. Tapi dia bilang, dia beri pada saya dan istri, please jangan diberikan sama orang, ya kan? Harus pakai sendiri. Nah, saya ketawa, saya pikir masa sakti sih. Saya coba pakai waktu PRM Indonesia. Begitu turun ke airport di Cengkareng Jakarta, mau terbang ke kota lain di Jakarta di Indonesia, so begitu saya turun dari mobil, saya kaget. Yang namanya PM itu langsung shut. Saya kaget juga, saudaraku. Dan kemudian waktu saya masuk, saudaraku, beberapa tuh yang PM shut gitu, dan sebagainya. Kenapa? Bukan karena saya, tapi karena apa? Tulisannya, saudara. Bukan karena Presiden Taiwan, saudara. Sekarang sudah beda, sekarang Presiden China, saudara. Kenapa? Karena ngomong sifat saudara. Nah, saudara sekalian, kita akan menikmati fasilitas yang spesial, yaitu apa? Fasilitas menghadap tahta Tuhan. Kitab Ibrani berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Itu adalah apa? Tahta surga, tahtanya Tuhan, dengan pengorbanan Kristus, dengan darah Kristus. Jadi gini, saudara, balik. Sebagai sahabat Yesus, saudara itu punya akses langsung, bisa ngomong sama Tuhan tanpa perlu
perantara siapapun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Memang boleh saudara ngomong, Pak Lukas tolong bantu doa. Kenapa ada yang anggap kalau Pak Lukas doa lebih ceblok? Oke. Oh, kalau pendeta lain yang berdoa lebih ceblok. Oke, tapi saya mau beritahu, saudara disebut Yesus sahabatnya Yesus. Amin. Saudara itu diberi akses, diberi kode khusus, diberi sebuah privilege untuk kapanpun bisa menghadap Tuhan. Makanya gini, saudara, maaf ya, orang Kristen, orang percaya yang tidak suka doa rugi besar. Ulang lagi ya, orang yang malas berdoa rugi besar. Karena doa bukan sesuatu yang membosankan. D-O-A, D duduk, O omong-omong dengan siapa? Artinya saudara boleh kapanpun juga, tinggal kau sebut Yesus, maka saudara langsung nyambung ke surga. Amin. Katakan amin. Dan Anda harus tahu doa itu penuh kuasa. Amin. Kenapa? Kuasa doa akan mendatangkan mujizat. Kuasa doa akan mendatangkan namanya iman. Kuasa doa akan mendatangkan kesembuhan. Kuasa doa akan mendatangkan yang namanya hikmat. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen, sahabat Yesus, malas doa. Kalau nggak percaya, undangan hadirlah pesta syukuran. Yang datang banyak nggak? Banyak. Bahkan kalau dia nggak datang karena kerja, diwakilkan sama istri dan anaknya. Tapi coba kalau undangan, datanglah doa puasa. Ayo jujur, sudah tahu itu privilege. Makanya mari rubah konsep saudara. Kalau Anda tahu identitas Anda, mulai hari ini doa itu adalah akses langsung ke surga. Belum ada yang amin. Sehingga saudaraku, kalau Anda kurang doa, kurang kuasa. Banyak doa, banyak kuasa. Amin. Kuasa, mujizat. Amin. Tapi tidak pernah doa, tidak ada kuasa. Nah, makanya hari ini kita ini menikmati fasilitas yang spesial. Bisa apa? Fasilitas menghadap ke tahta Tuhan. Apalagi? Fasilitas dilayani para malaikat Tuhan. Tidak percaya. Fasilitas dilayani oleh para malaikat Tuhan. Coba lihat Mazmur 91 ayat 11. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 91 ayat 11. Imani, ayo ucapkan. Mazmur 91 ayat 11. 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan apa? Diperintahkan Tuhan kepadamu untuk apa? Menjaga engkau di segala jalan. Dan kalau Anda baca Mazmur 91 ayat yang pertama jelas, ini adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, alias orang yang punya persahabatan, keintiman dengan Tuhan. Dia sahabat. Dan pada sahabatnya dia berikan fasilitas khusus. Ada para malaikat penjaga yang menjaga dan melayani saudara. Bahkan Yesus di Alkitab juga berkata, anak kecil saja yang percaya Tuhan itu diberi malaikat penjaga yang selalu menghadap kepada Tuhan. Anda tahu, apalagi saudara dan saya yang bukan kecil lagi, tapi gede banget saudara. Kita ini dikasih fasilitas khusus. Amin. Cuman sayangnya banyak orang Kristen, sahabat Tuhan, tidak tahu mengaktifkan malaikat Tuhan. Gini. Saudara, kan Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Saya mau tanya, kalau saudara nggak minta, diberi nggak? Nah, gini ya, tak ajarin ya. Mau tak ajarin nggak? Mau ya? Gini, setiap hari minta Tuhan kirimkan malaikatmu menjaga anakku yang akan sekolah. Tuhan kirimkan malaikatmu menjaga kami yang mau pergi. Saudaraku, tapi jangan kebangetan. Tuhan jaga rumahku, jaga anjing dan kucingku. Kasihan Tuhan, saudaraku. Bukan Tuhan yang menjaga. Minta siapa? Malaikatnya. Ibrani 1
berkata, malaikat Tuhan itu roh-roh Tuhan, roh yang diperintahkan untuk melayani kita. Jadi gini, saudara tidak boleh ngajak ngobrol-ngobrol sama malaikat, terus ngajak ngomong sama malaikat, nanti Anda nyembah malaikat, tidak boleh. Tapi saudara minta sama bosnya malaikat. Siapa bosnya malaikat? Tuhan. Tuhan bos, kirimin dong malaikat. Aku lagi takut nih, aku dengar ada banyak perampokan, penodongan, kirimkan malaikatmu. Saya mau tanya, saudara bisa nggak dilindungi dan diliputkan oleh malaikat? Bisa. Bahkan dalam Mazmur 91 dikatakan apa? Sekalipun 1000 orang reda di kananmu, 10.000 di kirimu, itu tidak akan menimpa engkau. Kalau Tuhan jagai saudara. Tepuk tangan yang meriah. Yang lebih meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Makanya sekarang kalau Anda ngerti ini, aktifkan. Amin, saudara. Loh, amin. Ini saya nggak mau kesaksian saya sendiri lah. Kalau kesaksian saya sendiri nanti Anda ngomong cuman ngomong kecap. Tapi kalau Anda bisa Google di Google di internet, di Angel Ministry, pelayanan malaikat atau kesaksian tentang pelayanan malaikat, Anda akan lihat banyak kesaksian. Bahkan bukan cuma orang-orang percaya di Asia, mungkin dianggap terlalu meroh, tapi orang-orang percaya di Amerika pun mereka banyak saksi. Ada namanya pelayanan malaikat. Sampai ada yang saksi begini. Ada seorang wanita waktu dia pulang kerja malam-malam, dia lewat jalan yang tiap malam dia harus lewati. Tapi hari itu dia sudah merinding. Dia merasa gak enak. Kenapa? Karena ada pria lain yang mengikuti dia dari tadi. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia panggil nama Yesus. Dia minta malaikat Tuhan menjaga, mengawali dia. Dan Anda tahu, sampai tiba di rumah, cepat-cepat dia buka pintu, masuk, dan dia bersyukur pada Tuhan. Dia tidur tenang. Besok paginya dia kaget. Waktu mau kerja, dia lihat ternyata ada di surat kabar, di jalan yang sama, waktunya pun hanya selisih 5 menit setelah dia lewat, ada wanita lain yang jadi korban kriminal, bahkan dirampok, bahkan diperkosa, bahkan dibunuh. Dan Anda tahu, dia begitu shock. Selisih hanya 5 menit. Dan ternyata pelakunya tertangkap. Dan singkatnya pelakunya diintegrasi. Dia berkata, sebetulnya target saya adalah wanita yang lebih dulu saya ikuti. Tapi saya takut karena tiba-tiba saya lihat ada pria tinggi besar yang ada di dekat wanita itu, jalan sama-sama sampai masuk ke rumahnya. Siapa itu? Padahal wanita ini dia sendirian. Saudaraku, mari kita belajar percaya. Di antara semua orang jahat, kalau ada malaikat Tuhan, dia bisa menjaga kita dengan cara yang tajam. Amin. Ibu saya bersaksi, ya kan? Itu nenek saya waktu zaman PKI tahun 65 di Surabaya. Tetangga sudah dihancurin, dibakar rumahnya, dirampok, dan masak itu banyak. Nenek saya dengan anak-anaknya, ibu saya waktu itu masih muda dan sudah sembahyang semua di belakang pintu. Mereka udah naik ke atas pagar rumah di Jalan Raya Arjuna, Surabaya. Sudah lompat semua dan tiba-tiba mundur semua, lari. Nenek saya kaget, semua keluarga kaget. Ada apa? Sekian hari kemudian, waktu keluar keadaan sudah mulai aman. Nenek saya keluar, tiba-tiba tetangga seberang berkata bahwa Nyonya tahu kenapa semua tidak jadi membakar rumah Nyonya? Ya kenapa? Karena saya lihat sendiri ada banyak orang pakai pakaian putih-putih besar yang berdiri di depan rumah, bahkan sampai ke atas genteng-genteng. Nyonya sewa pasukan dari mana? Dia kaget. Itulah malaikat. Oh, menikmati fasilitas spesial bukan cuma menghadap tahta Tuhan, bukan cuma dilayani penjaga, malaikat penjaga, bahkan fasilitas berkat dan kemurahan Tuhan. Kata amin. Sudah jujur ya. Gini, ada orang nganggep orang itu kalau hoki itu luar biasa. Gitu. Sampai saya pernah ngomong kan,
Orang pinter kalahnya sama orang hoki. Orang kaya kalahnya sama orang hoki. Tapi Anda tahu nggak? Hoki itu bukan laki keberuntungan. Oh, nasib saya lagi baik, saya beruntung. No. Kalau nanti Anda baca kata laki atau fu dalam bahasa Mandarinnya, ternyata itu punya 3 huruf. Pertama mulut, satu mulut artinya satu orang. Yang kedua adalah sawah, yaitu mata pencarian. Jadi itu mata pencarian satu orang. Gimana orang itu bisa laki? Dalam tulisan Mandarin Anda bisa Google. Di depannya ada sen. Sen itu God. Sen itu Tuhan. Kalau ada Tuhan di depan saudara, Dia sahabat kita. Dia bisa buat kita untung, bahkan hoki. Amin. Keberuntungan saudara tidak ditentukan apakah nanti Sabtu hujan atau tidak hujan. Keberuntungan saudara dan saya tidak ditentukan Sabtu ini apakah kita mulai masuk tahun baru, apa katanya? Tahun baru apa? Tikus? Hah? Ya kan? Mickey Mouse? Kita tidak beruntung karena Mickey Mouse. Kita tidak boleh percaya show itu. Tapi kita harus percaya Yesus adalah sumber segala berkat dan kemurahan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, keuntungan seorang sahabat Yesus bukan hanya kita dikasih secara spesial, bukan hanya menikmati fasilitas secara spesial. Yang ketiga, lihat ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Yuk baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 15. Semua baca. 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi. Yohanes 15 ayat 15. 15 ayat 15. Oke, yuk baca sama-sama. 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Stop. Alias hamba itu cuma PLO, pluma, plumo, lola, lolo, nggak ngerti apa-apa. Pokoknya suruh apa ngerjain. Tapi kemudian lihat. Tetapi, ayo baca sama-sama. Aku menyebut kamu apa? Sahabat. Karena aku telah apa? Memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Semua apa yang Yesus miliki, semua rahasianya akan dibocorkan kepada kita sahabatnya. Keuntungan sebagai sahabat Yesus yang ketiga, kita akan dipercayai bocoran rahasia. Cuma beberapa orang, saya tidak percaya. Saudara akan diberi bocoran rahasianya Tuhan. Memang hidup ini misteri, tapi ingat Alkitab berkata, Tuhan akan memberitahu kepada para nabi-nabinya apa yang akan terjadi. Memang tidak semua kita diberitahu oleh Tuhan. Tapi kalau Anda betul-betul menjadi sahabat Tuhan, Anda melekat kepada Tuhan, Anda intim dengan Tuhan, Tuhan itu bisa ajari apa yang menjadi rahasia Tuhan. Makanya gini, ada orang tanya, Pak Lukas baca nyiapin khotbah gimana? Saya sadar saya nggak bisa siapkan khotbah sendiri dengan kepandian saya, percuma. Saya selalu ngobrol dengan Tuhan, Roh Kudus ajari saya. Dan selalu akhirnya dia ajari saya. Kamu tulis ini, kamu sampaikan ini. Itu kayak semua diajari, kayak ada yang nuntut. Dan Anda tahu, cuman soal khotbah saja dia tuntut dan ajari. Apalagi soal masa depan saudara dan saya. Bahkan semua persoalan saudara, dia bisa tolong dan dia bisa kasih bocoran. Makanya ini sudah banyak orang ketika dia andalkan kekuatannya sendiri, dia bisa gagal. Dan kalau dia andalkan Tuhan, sahabat-sahabatnya akan diberi Tuhan bocoran. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Dan nanti Anda tahu, ternyata apa yang dia perintahkan, semuanya untuk kebaikan kita semua. Tepuk tangan yang beri untuk kamu. Kata amin. Kata amin. Makanya ini, jangan iri atau merasa, hebat ya. Kok sampai ada orang hamba Tuhan cerita, aku mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata begini, Tuhan ngomong gini. Dengar, semua saudara sahabatnya.
Saudara semua bisa dengar suara Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan kita hidup tidak? Hidup atau mati? Kalau dia hidup, salah satu tanda kehidupan dia bisa bicara. Bisa. Makanya Anda pertama sebelum Anda dilatih Tuhan bisa dengar suara Tuhan secara audible atau secara suara di hati. Belajar rajin baca Alkitab suaranya yang tertulis. Nanti tiba-tiba Tuhan bisa ajari saudara. Tuhan mulai bicara. Makanya kalau baca Alkitab, hafal, renungkan. Saya sejak bertobat umur 18 tahun, ya kan? Itu saya akhirnya mulai dilatih Tuhan. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu masih zaman belum gadget kayak sekarang, belum sosial pakai iPad. Dulu masih kertas. Itu dalam tempo pertobatan saya tidak lewat dari 5 tahun. Saya sudah habis sampai 7 Alkitab. Kayak sayur asin semua, saudara. Kenapa? Tiap hari saya baca coret, kasih spidol, stabilo, hafal dan sebagainya. Anda tahu? Makanya sampai hari ini apa yang saya baca dari Alkitab suara Tuhan itu tiba-tiba kalau saya lagi naik mobil atau lagi jalan atau lagi nyembah Tuhan, teng keluar itu ayat, teng keluar itu ayat. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya mendeposit ayat firman sejak saya masih 18 tahun. Saya umur berapa sekarang? Saya masih umur 21 tahun sekarang. Dan Anda tahu, itu yang membuat hidup kita akan berbeda. Ngalami masalah apapun, seret, langsung obat firmannya keluar. Jalan keluarnya keluar. Ngalami pergumulan apapun, seret, ada suara Tuhan melalui firmannya. Hidup Anda akan berbeda. Tepuk tangan yang beri untuk kami. Amin. Haleluya. Nah, sekarang siapa yang mau jadi sahabat Yesus? Sekarang amin. Nah, persyaratannya. Nah, ini ada persyaratannya. Yuk baca lagi Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Yuk baca sama-sama. Yesus bilang apa tadi? Yohanes 15 ayat 14. 2, 3. Kamu adalah sahabatku. Gimana kita jadi sahabat Tuhan? Baca kalimat berikutnya. 2, 3. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Simpel saja. Sahabat Tuhan akan semakin lekat dimulai dari apa? Ketaatan kita. Amin. Saudara, maaf ya, banyak orang bilang gini, Pastor, saya ingin dengar suara Tuhan, saya mau dengar tuntunan Tuhan, saya mau dapat mimpi tentang Tuhan, bla bla bla. Saya bilang ini, maaf, jangan ngotot soal dengar suara Tuhan dulu, tapi belajar pokoknya taat. Apa artinya Tuhan ngomong sama saudara banyak, tapi kita keras kepala, stubborn, nggak mau nurut, maunya sendiri. Tuhan ngomong, ayo nak, kamu datangi musuhmu, berdamai sama dia, ampuni dia. Nih, saya nggak mau ngomong, rasa nanti sudah Tuhan nggak ngomong lagi. Tuhan itu Tuhan yang suka ngomong. Udah ada yang amin. Persis kayak AI, percayalah. Gitu? Tuhan suka ngomong, suka amin terus. Tapi ya contoh, saudara-saudara, kalau Anda ngajak ngomong orang, ngomongin, tapi kemudian tidak dituruti, lama-lama apa? Capek. Sama. Ayo kamu ngampuni. Nggak mau. Terlalu menyakitkan saya tidak mau ngampuni. 1, 2, 3 sampai mati pun saya tidak akan bangun berdamai sama dia. Tuhan tidak jadikan saudara sahabat. Jadi sahabat sederhana, hanya taat. Karena bersama saya taat 2, 3. Lebih keras taat 2, 3. Nurut. Kalau Anda nurut, saudara akan lihat, maka semua fasilitasnya Anda akan lihat namanya, semua yang namanya cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan, yang namanya semua saudaraku, yaitu bocoran-bocoran rahasia Tuhan, akan dia curahkan limpah buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Amin. Nah, bagaimana kita bisa taat sama Tuhan? Ayat berikutnya, Yohanes 15 ayat 16, bagian yang terakhir. Yuk baca sama-sama. Perintah yang mana yang kita harus taati? Lihat Yohanes 15 ayat 16. Semua baca. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, Yesuslah yang memilih kamu. Terus, dan aku telah menetapkan kamu sahabat-sahabatku, supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, gak cuma sekali musiman, tapi continue, konsisten, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ternyata sahabat sejati Yesus, dia harus hidup berbuah lebat
dan secara konsisten. Mari kita berbuah lebat dalam pertobatan kita, berbuah dalam kasih, berbuah dalam kebaikan, berbuah dalam pengampunan, berbuah dalam semua kesucian Tuhan. Maka hidup saudara akan melihat bahwa semua fasilitas yang spesial, cinta yang khusus, bahkan juga bocoran-bocoran rahasia Tuhan akan diberikan buat saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kalian. Katakan haleluya, katakan haleluya. Yang kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba sudah sampaikan pesan. Biar kami menyadari identitas kami sesungguhnya. Kami adalah sahabat Yesus. Bukan kami lebih dulu yang mau mencari Tuhan, tapi lebih dulu Tuhanlah yang mencari kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Mari, siapa yang mau jadi sahabat-sahabat Yesus dan mau terus mengalami fasilitas spesial, terus mau dicintai secara khusus, dan juga mau mendapat rahasia-rahasia Tuhan. Mari berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Bukan Anda lebih dulu yang memikirkan Tuhan, tapi Tuhan yang memikirkan saudara. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Siapa malam hari mau didoakan, yang mau menjadi sahabat-sahabat Tuhan lebih lagi. Ada yang mau mengalami cinta yang lebih lagi. Ada yang mau mengalami fasilitas yang Tuhan sediakan buat saudara. Ada yang mau mengalami dipercaya rahasia-rahasia Tuhan. Mari yang mau maju ke depan, kita akan berdoa. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar
jaminan hidupku. Oh Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Oh Yesus, Mari semua berdiri bersama-sama, saudara. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sambil angkat tangan kita bersama. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bagi kamu percaya, setiap kita mendapatkan jaminan dari Tuhan, berikan suara-suara yang keras. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana kami menyebut Engkau sahabat kami, kami sungguh bersyukur kalau Engkau berjanji dan setiap janjimu itu ya dan amin, bahwa Engkau memanggil setiap kami yang percaya di dalam Yesus sebagai sahabat-sahabat-Mu. Tuhan, terus berikan keintiman lebih lagi kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga Tuhan bukan saja kami mengetahui dan mengenal akan isi hati-Mu, tetapi Engkau mempercayakan perkara-perkara yang ajaib lebih lagi di dalam hidup setiap kami. Bahkan Engkau akan memberitahukan rahasia-rahasia yang belum kebanyakan orang ketahui, dan kami mendapatkan itu semua karena kami layak disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Tuhan, terus nyatakan pribadi-Mu lebih lagi, lawan setiap anak-anak-Mu, berikan keintiman lebih dalam lagi, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui apapun yang tidak lazim Tuhan, sehingga kami boleh mengenal isi hati-Mu lebih lagi, bahkan kami boleh mengenal akan detak jantung-Mu. Diberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya persoalan yang kami hadapi itu bukan seberapa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar sepakat, kami mau belajar percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan juga tahu, dan juga bukan saja Tuhan tahu, tapi Tuhan sudah menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua orang sepakat terjadi, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara, hari Minggu ini kebaktian kita akan kita adakan dengan nuansa Chinese New Year, ya.
Jadi kalau ada yang mau pakai baju jibau, mau pakai baju warna merah, terserah ya kan. Tapi nggak pakai baju nggak boleh saudara. Baik, itu saja pengumuman. Yuk kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami mendapat anugerah untuk bawa persembahan kami dengan cinta, hormat dan taat. Terimalah persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Dengan sukacita. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya hebat, kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya hebat, yang maha besar bagiku. Dia dicintai, dialah polis segala harga. Ku dicintai, dia dicintai, dialah polis segalanya. Katakan ku dicintai, dia dicintai, dialah polis segala harga. Ku dicintai, dia dicintai, dialah polis segalanya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan memberkati setiap kami dan juga berkati makanan minuman yang kami akan nikmati. Berkati semua yang menyediakan kembali berlipat-lipat kali ganda, juga menyertai semua kami. Sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih salam kanan kiri, Tuhan memberkati.